Ya, jadi topik hari ini ada dua tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kita tahu fenomena kelistrikan itu adalah fenomena yang terkait dengan muatan ya. Di sini pasti semuanya sudah pernah merasakan pengalaman dengan listrik ya. Jadi di bahasan yang pertama ini kita mempelajari dulu terkait dengan listrik yang statis, artinya tanpa menghasilkan arus ya. Jadi muatannya diam atau tidak bergerak. Nah, fenomena yang muncul adalah seperti di gambar ini kalau kita memegang bola Van der Graaf ya. Di sini pernah ada yang ke Museum Iptek belum? Di Jakarta itu. Belum, Pak. Belum ya. Kalau kamu di Museum Iptek itu kamu ada yang namanya generator Van der Graaf seperti ini. Nah, cara kerjanya adalah sebuah bola, kemudian di sini kalau kamu lihat ada dua kakinya, yang satu mengalirkan arus ke atas, yang satu ke bawah. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan muatan neto, sehingga bolanya menjadi bermuatan. Nah, saat bolanya bermuatan, itu dia menarik molekul-molekul yang ada di udara, di rambut kita maksudnya. Ya. Nah, jadi ada sebagian elektron yang menjauh dari rambut kita dan sebagian positron atau proton yang mendekat. Maksudnya proton yang mendekat. Sehingga ada gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ya antara si bola itu dengan elektron di dalam rambut kita. Akibatnya muncullah gaya yang mengangkat rambut kita tersebut ya. Nah, ini di sini ada nggak yang rambutnya panjang seperti orang ini? Perempuan paling ya. Kalau laki-laki kan nggak boleh ya. Jadi ini fenomena kelistrikan ya. Karena adanya pemisahan muatan akibat adanya bola bermuatannya. Jadi kan bolanya bermuatan, si positif dan negatif di rambut kita akan terpolarisasi atau terkutupkan sehingga menghasilkan gaya. Kira-kira kalau ngomongin keyboard ini kaitannya sama apa? Kalau listrik statis itu kaitannya sama apa? Kaitannya sama kapasitor ya. Jadi kapasitor itu nanti ada kapasitansi yang bergantung pada jarak antar plat. Saat kita memencet itu jaraknya itu berubah. Sehingga yang terjadi adalah perubahan pada nilai kapasitansi dan perubahan pada nilai tegangan. Sehingga pada saat kita memencet keyboard ada perubahan dalam tegangan listriknya dan terjadilah yang namanya sinyal listrik ya, yang kita bisa lihat dalam bentuk huruf-huruf di layar. Nah, ketika kita menggosokkan sisir ke rambut kita, itu apa yang terjadi? Ada yang bisa jelaskan nggak? Elektron di rambut kita bisa mengalami apa itu? Ada yang bisa menebak? Apakah sisir digosok ke rambut, elektronnya pindah kemana? Pindah ke Pakai sisir. Pindah ke sisir. Jadi sisirnya bermuatan Negatif. Pada saat sisirnya kamu dekatin ke kertas, berarti sisir tersebut kan muatannya negatif. Si kertas itu netral kan? Nah, tapi walaupun netral dia ada elektron sama ada proton, sehingga ketika si negatif itu didekatin, kira-kira yang mendekat itu protonnya atau elektronnya? Proton. Protonnya mendekat, elektronnya menolak ya. Jadi di kertas itu akan terbentuk yang namanya pengumpulan positif sama pengumpulan elektron yang negatif. Sehingga yang positif akan tarik-menarik dengan apanya nih yang positif? Dengan si sisirnya. Ya. Berarti ini fenomena apa yang terjadi di dalam fenomena kelistrikan statis yang diakibatkan oleh polarisasi atau pengkutuban muatan antara yang positif dan negatif di kertas tersebut. Begitu juga di air itu. Air itu mengandung apa? Molekul apa penyusun air itu? Ya, interaktif kita kalau lagi online gini harus banyak ngobrol ya. Kira-kira itu si apa namanya? Si air itu mengandung molekul H2O. Mana yang positif, mana yang negatif? Ya. Yang negatif tuh O-nya, Pak. Yang negatif itu O-nya. Yang positif itu apa-nya? H-nya, Pak. H-nya. H-nya, Pak. Akibatnya kalau
misalkan kamu punya H2O, terus di situ kamu dekatin dengan balon, maka apa yang terjadi? Maka ada muatan seperti tadi, ada yang positif, ada yang negatif yang tertarik oleh balon, benar nggak? Nah, misalnya balon kamu gesek. Kalau balon kamu gesek itu muatannya apa? Balon kamu gesek itu muatannya positif atau negatif? Jadi negatif. Jadi negatif, sehingga dia akan menarik molekul hidrogen di air, benar nggak? Dia menarik molekul hidrogen, akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si airnya menjadi tertarik ke balon, benar nggak? Iya, Pak. Ya, ya, airnya menjadi tertarik ke balon, jadi dia menjadi bengkok lintasannya, ya kan? Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Jadi, ketika dia itu didekatkan, itu terjadi polarisasi, ya. Terjadi polarisasi yang berakibat pada adanya gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak, ya. Nah, orang yang pertama yang menemukan bahwa ada muatan positif dan negatif itu Pak Benjamin Franklin ini ya, negarawan Amerika yang juga seorang saintis. Pertama dia mengetahui bahwa ada dua jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Sama seperti kita ya, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi memang diciptakan itu semuanya berpasangan. Diciptakannya ada positif dan negatif. Dan seperti manusia yang normal, muatan sejenis itu akan tolak menolak dan yang tak sejenis itu punya daya ketertarikan. Ya. Nah, Benjamin Franklin juga salah satu perumus dari Konstitusi Amerika ya. Selain beliau siapa lagi tuh? Yang belajar sejarah pasti tahu. Thomas Jefferson sama George Washington ya, ada beberapa orang yang sini ya. Nah, kalau secara mikroskopik apa sih muatan listrik itu? Dia ada elektron, ada proton ya. Jadi atom intinya adalah proton, elektron mengelilingi proton dan berarti di dalam atom sendiri tersimpan yang namanya potensi muatan. Cuman kebanyakan atom di sekitar kita itu bermuatan netral. Ya. Artinya apa? Jumlah apa sama dengan apa kira-kira? Maksud saya netral itu apa? Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Ya, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, begitu ada perbedaan muatan, misalnya digosok atau kita lap gitu ya pakai benda yang bisa memindahkan, itu dia bisa bermuatan. By the way, unsur mana yang mudah untuk mentransfer elektron, unsur mana yang mudah untuk menerima elektron. Itu kaitannya dengan tabel kimia itu, ke elektronegativity, ya, ke elektronegatifan. Unsur mana yang mudah mendonorkan elektron? Kira-kira kalau di tabel periodik itu golongan berapa? Coba tebak. Unsur mana yang gampang mendonorkan elektron? Ya, teman-teman harus banyak ngobrol dengan saya ini, karena kita kan kuliah ini tatap muka online ya, secara langsung lebih mudah gitu ya. Coba kira-kira teman-teman, golongan mana yang lebih mudah untuk mendonorkan elektron? Kan ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira mana yang mudah ya? Pak. Golongan 5A, Pak. Golongan 5A, oke. Tapi biasanya yang gampang mendonorkan tuh yang elektronnya di kulit terluarnya tuh hanya sedikit, benar nggak? Kalau dia 8 berarti dia membentuk kulit tertutup kan? Nah, elektronnya yang paling sedikit itu golongan berapa tuh di valensi? Yang cuma punya 1 elektron. 2A. Ya, golongan 1 namanya alkali, ya kan? Seperti contohnya apa? Na, natrium ya. Ya, helium, pokoknya natrium itu dia gampang menyumbang. Sedangkan contoh yang gampang menerima itu apa? Golongan 7 kan? Golongan 7 butuh berapa elektron biar bisa jadi golongan biar jadi lengkap? 1, Pak. 1. Berarti tadi yang kasus digesek-gesek ke rambut tadi, kalau elektron dari rambut saya pindah ke sisir, berarti rambut saya itu lebih mudah mendonorkan kan? Berarti dia kemungkinan unsurnya ada di golongan 1, 2, 3 gitu. Ya.
Gini. Nah, konduktor, isolator, semikonduktor ini nggak ada kaitannya sama konduktor yang musik begini ya. Ini konduktor ini artinya penghantar listrik ya. Jadi komputer tuh dia kan punya pita kan, sebenarnya material tuh ada pita energi ya. Ada pita valensi, ada yang tahu nggak di atasnya valensi itu pita apa? Masa lupa di SMA? Pita valensi sama pita? Dari namanya itu loh. Pita valensi sama pita konduksi gitu ya. Nah, kalau konduktor tuh dua-duanya tumpang tindih itu pitanya. Ya. Akibatnya si elektron tuh gampang menghantarkan arus karena untuk menghantarkan arus dia berada di pita konduksi ya. Jadi tumpang tindih. Nah, kalau insulator itu dia agak jauh nih, beda antara valensi sama konduksinya. Jadi di valensinya tuh nggak bisa lompat ke pita konduksi. Nah, kalau semikonduktor itu ada gap, tapi gapnya nggak terlalu besar. Ya. Nah, contoh konduktor itu tadi yang golongan 1 itu elektronnya gampang untuk berpindah. Ya. Contohnya adalah logam. Ya. Logam itu oke, kalau di tabel periodik logam itu di periode mana? Golongan mana? Ya. Kita lihat dulu ya. Logam ya. Ya ini kan Anda bisa lihat di gambar yang saya cantumkan. Logam itu ada di golongan 1 dan 2 ya. Logam ini cukup transisi ya. Ini yang gampang menerima ini. Berarti elektronegatifnya itu semakin apa ya? Elektronegatif itu apa ya? Kemampuan untuk apa itu? Ada yang ingat nggak di kimia? Elektronegatif itu apa? Pada lupa nih ya. Dosennya juga lupa nih. Ya, jadi kalau kita lihat di sini unsur-unsur logam itu yang gampang mendonorkan elektron dan elektronnya ini banyak yang berada di pita konduksi ya. Nah, jadi dia di sini nih gampang melepas elektronnya. Ya. Jadi kalau isolator itu dia sukar seperti kaca, karet dan ya mungkin air gitu ya. Nah, kemudian semikonduktor dia pertengahan. Energinya itu cukup tapi kalau dikasih rangsangan misalnya cahaya matahari atau dikasih energi dari tegangan, nah itu bisa digunakan dalam bentuk konverter energi seperti sel surya. Cahaya diubah menjadi photocurrent atau arus ya. Ini pakai semikonduktor gitu ya. Nah, semikonduktor itu di valensi sama konduksinya dia tidak terlalu rapat. Ada yang tahu nggak kenapa sel surya itu pakai semikonduktor? Kenapa nggak pakai konduktor aja? Kan konduktor lebih gampang menghantarkan arus ya. Kenapa sel surya itu silikon, gallium arsenide gitu ya, germanium. Kenapa nggak buat sel surya pakai konduktor aja? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa nggak buat sel surya pakai logam aluminium gitu, taruh di situ, ini kena cahaya dari sel surya deh, gitu ya. Kenapa pakai semikonduktor? Gitu. Karena listriknya terlalu besar kali ya Pak, kalau yang pakai konduktor nantinya. Ya. Jadi ya bagus. Ada lagi yang mengasih jawabannya. Nah, sekarang gini. Ketika cahaya mengenai elektron, elektron kan menyerap energi dan bergerak ke pita konduksi. Nah, tentu saja elektron itu harus tahu dong dia mau ke kanan atau ke kiri. Contohnya kalau misalkan dia ada di suatu jalan,
ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, maka apa yang terjadi? Tabrakan ya. Nah, kalau di konduktor itu ya, ketika elektronnya terkena cahaya listrik, medan listrik itu akan memberikan arah pada elektron. Makanya kalau di dalam kabel itu kamu punya baterai hambatan, itu baterainya fungsinya memberikan arah pada medan listriknya itu. Sehingga ketika elektron terkena cahaya matahari, itu dia bingung kalau di konduktor itu. Dia bergerak ke segala arah. Jadi net current-nya, arus fotokurrent-nya itu zero karena dia nggak jelas gitu. Tabrakan jumlah yang ke kanan sama dengan jumlah yang ke kiri kan. Nah, tapi kalau di semikonduktor kamu punya pita valensi, pita konduksi. Ketika elektronnya mendapat energi, dia naik ke pita konduksi. Dan ketika dia ada semikonduktor itu, di situ tuh bisa berfungsi sebagai penyearah seperti dioda semikonduktor kan. Nah, fungsi dari dioda itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa fungsi dari dioda? Mengubah apa menjadi apa? Misalnya arus AC diubah menjadi apa kalau pakai dioda itu? Masa nggak tahu listrik yang AC jadi DC gitu. iya. Jadi fungsi semikonduktor itu jadi ketika elektronnya itu dia kayak dioda gitu loh. Ada medan listrik di antara biasanya dikasih tipe N sama tipe P gitu. Kalau yang udah pernah belajar ya. Jadi nanti si elektronnya itu akan bergerak ya ke satu arah sehingga dia membentuk arus listrik yang dimanfaatkan untuk sel surya itu teman-teman ya. Jadi tadi pertanyaan akan mendapatkan arah ketika dia dikenai cahaya itu dia tahu harus bergerak kemana ya. Jangan pada konduktor dia random. Itulah kelemahan konduktor sehingga tidak bisa dijadikan sel surya teman-teman. Nah, hukum Coulomb saya kira sudah pada tahu. Ini mirip sekali dengan hukum apa ini? Ada yang tahu nggak? Rumus ini tuh rumus apa? Gravitasi, Pak. Jelek banget tulisannya. Lihat gravitasinya Newton kan? Apa bedanya? Analoginya kan bedanya cuma di G sama M-nya. Nah, nilai G itu di sini sekitar 6 kali 10 pangkat minus 11 ya, kalau nggak salah. Kecil banget. Sedangkan K kita tahu 9 kali 10 pangkat 9. Kalau dari rumus ini, lihat dari konstantanya, gaya listrik sama gaya gravitasi itu gedean mana? Lebih kuat mana? Sepintas dari rumus ini. Listrik, Pak. Gaya listrik itu lebih dari 1000 kali lebih kuat dari gaya gravitasi. Tapi kenapa kita harus memperhitungkan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari? Padahal kan gaya gravitasi begitu kecil. Gaya listrik 1000 kali lebih besar. Kenapa kok kita masih harus menggunakan gravitasi, memerlukan gravitasi? Atau pertanyaannya saya ubah. Kapan gravitasi menjadi signifikan? Nah, coba. Ada yang bisa jawab nggak ini? Siapa aja di kelas ini? Kenapa gravitasi itu, kapan dia bisa mengalahkan gaya listrik? Ayo. Ketika apanya cukup besar. Ini kan kamu lihat di sini rumusnya. M-nya yang besar, Pak. Iya, betul sekali. Kalau masanya cukup besar, makanya kayak meja, pintu, tembok, ini nggak ada pengaruhnya ke kita. Karena masanya kecil dikalikan G yang sangat kecil, jaraknya walaupun cuma berapa senti, tapi masanya sangat kecil. Nggak nyampe 1 kilo. Ya. Mau 1 ton juga kali 10 pangkat minus 11 nggak kerasa loh teman-teman. Kamu berada dekat kapal tangki itu ada gravitasi kecil, tapi nggak sebanding. Tapi kalau bumi, you know the earth ya, itu jauh lebih kuat, lebih besar masanya. Nah, bumi itu jari-jarinya dari pusat bumi, tapi masanya sangat besar sehingga gravitasi bumi itu sangat berpengaruh. Gravitasi itu berpengaruh pada skala apa? Skala kecil atau skala besar? Skala besar. Skala planet ya, skala besar. Sedangkan gaya listrik walaupun jauh lebih kuat, tapi kebanyakan muatan itu, unsur itu tadi netral atau bermuatan yang saya bilang. Kebanyakan unsur itu netral atau bermuatan. Netral. Jadi tangan saya di tembok ini ya nggak apa-apa, saya nggak nempel. Coba bayangin kalau tembok itu nggak sama antara positronnya sama proton sama elektronnya nggak sama. Yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu kalau tangan saya taruh di tembok itu nggak bisa saya lepas tangan saya. Kenapa?
ada gaya listrik di sini, saya nggak bisa ngelepas tangan kayak dikasih lem super gitu loh. Ya. Jadi ada keseimbangan di alam ini, ya. Ada keseimbangan. Kalau di dalam kalau kita orang Islam gitu ada yang namanya apa? Diciptakan segala sesuatu itu menurut suatu keseimbangan, ya. Dan salah satu keseimbangan terpenting itu apa? Keseimbangan antara jumlah elektron dengan apa tadi? Proton. Proton nih teman-teman, ini harus bersyukur gitu loh. Kalau enggak gravitasi kita kalah sama listrik loh. Kalau enggak seimbang tuh, ya. Jadi sudah diatur semuanya tuh ada ukurannya. Gravitasi berukuran besar, signifikan. Planet itu saling berorbit ya. Coba bayangin ya, betapa sayangnya Tuhan sama kita gitu. Kalau Tuhan mau mencabut nikmat gravitasi untuk 1 menit aja tuh udah gunung-gunung bertebangan, kita melayang, kita mungkin setengah populasi manusia bisa tewas itu tertimpa reruntuhan. Kalau gravitasi dihilangkan sama Allah dalam 1 menit, coba bayangkan, ya. Atau gaya listrik sama Allah dibuat nggak seimbang 1 menit, apa yang terjadi? Manusia nempel semua, tabrakan di mana-mana, mobilnya rusak, kereta hancur, ya. Makanya kita ketika mengamati alam itu, perhatikan dengan seksama alam semesta itu, kita akan melihat ya betapa besarnya kasih sayang Tuhan pada kita. Nah, ini ya. Nggak apa-apa nih ya kalau saya sedikit campur ceramah-ceramah, boleh nggak nih? Boleh, Pak, boleh. Iya, kan Boleh ini banget, Pak. Nggak apa-apa, Pak. iya, kalau bayangin ya. Kamu belajar fisika tapi kadang kita malas-malasan. Padahal ini di sini kita menemukan cinta Tuhan itu. Kalau saya tuh merenungkan ini. Misalkan ya, muatan itu sama Allah dibuat lebih besar. Muatan elektron itu kan 1,6 kali 10 × 19, teman-teman. Kalau sama Allah digedein sedikit, itu nanti nggak akan terbentuk yang namanya unsur loh. Kenapa? Kalau muatan itu besar, dia bisa mengalahkan gaya gravitasi loh. Ya, kamu gesek rambut dikit, langsung kamu nggak bisa lepas tanganmu. Saking besarnya, kalau misalnya 1,6 kali 10 × -5 aja. Wah, kenceng banget tuh kamu. Tapi ini kan -19. Jadi itu semua udah ada ukurannya. Karena kasih sayang Tuhan itu sama manusia. Ya. Makanya dia ada diteruskannya. Ya. Bahwa setelah kamu mengamati, kamu akan mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan tidak dengan sia-sia. Tapi penuh perhitungan, teman-teman. Nah, ini luar biasa. Ya. Tuhan itu udah tahu di kalangan manusia itu ada orang-orang pinter seperti kamu-kamu ini yang akan mempelajari ilmu fisikanya. Ya. Saya ajarkan ini dengan adanya sedikit religiusnya, ya, supaya kita itu bersyukur. Ini coba kamu ceritain ke orang ateis tuh, pasti dia lama-lama mikir itu. Ya. Oke. Jadi karena gaya ini kita lihat ya, dia bisa bedanya sama gravitasi itu bisa tolak menolak atau tarik menarik. Ya. Nah, karena dia vektor, kita harus memperhitungkan arahnya. Itu namanya prinsip superposisi. Jadi kalau arahnya berlawanan, dia bisa canceling atau dikurangi. Kalau searah dia saling menjumlahkan. Dan kalau namanya vektor, itu penjumlahan 2 vektor itu besarnya bisa kamu cari pakai rumus di bawah ini. Di mana theta itu sudut antara F2 dan F1. Ya. Kalau cos theta itu berarti itu proyeksi ke arah sisi bawah. Ya. Kalau sisi depan itu sinus. Ya. Sisi depan sinus. Sisi bawah kosinus. Ya. Nah, kamu mau tahu sudutnya, kamu bisa gunakan Pitagoras. Kalau Pitagoras itu kosinusnya 19 kan. Kosinus 19 itu berapa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Kosinus 90 itu berapa? Kosinus 90. 0, Pak. 0. Jadi hilang nih kan, suku yang sebelah kanan itu hilang, jadi rumusnya jadi Pitagoras. Ya. Nah, ini tangen itu berarti kan FY sipan dibanding siwah gitu ya. Sekarang garis-garis medan itu apa? Jadi gini.
Gravitasi sama listrik itu punya sesuatu kesamaan. Mereka itu field theory, teori medan. Artinya gini, interaksi itu dimediasi atau dihasilkan oleh adanya interaksinya dengan medan listrik jadinya. Ya, jadi ketika ada muatan positif, ketika didekatkan adanya muatan negatif di sini, ya positif dan negatif. Keduanya mengalami gaya nggak? Coba. Ketika ada positif dan negatif didekatkan, keduanya mengalami gaya nggak? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Misalkan positif negatif saya dekatkan, itu ada gayanya nggak? Gaya listriknya. Halo? Ada. Ada. Nah, munculnya gaya itu, mereka bersentuhan nggak sebetulnya, Taufik? Ketika saya taruh itu bersentuhan nggak ini? Nggak kan? Enggak. Nggak. Tapi bisa ada gaya. Kenapa ada gaya? Karena ketika ditaruh, dia di sekitarnya itu ada medan apa itu tadi? Medan listrik. Jadi gaya muncul karena interaksi muatan dengan medan listrik. Listrik. Nah, medan listrik itu dihasilkan oleh dirinya sendiri atau dari muatan lain, coba. Muatan lain juga, Pak. Ya, betul. Muatan lain. Nah, kan kayak gitu kan, ya. Nah, definisi muatan medan listrik itu dari muatan positif menuju muatan negatif. Sekarang saya mau tanya nih. Ini medan listriknya ini saling berpotongan atau saling menyambung kalau lihat dari gambar? Saling menyambung, Pak. Saling menyambung. Ya toh? Kenapa nggak boleh berpotongan? Kenapa di sini nggak ada berpotongan? Kita harus kembali kepada definisi dari medan listrik. Ini medan skalar atau medan vektor kalau kita lihat? Vektor. Vektor, karena dia punya arah. Ya toh? Yang lainnya kemana nih? Kok cuma Taufik aja? Vektor itu arahnya ada berapa? Ayo. Yang lainnya mana nih suaranya? Udah pada sarapan belum nih? Diva Aryo coba. Halo Diva. Kamu mukanya kayak tulus ya. Coba. Halo Diva. Iya. Kamu dengar suara saya nggak Diva? Oke, coba. Galih mana? Halo Galih. Ya, Pak. Ya, oke Galih. Lih, kalau vektor tuh setahu kamu arahnya ada berapa? Contoh besaran vektor apa dulu coba? Apa aja yang kamu ingat vektor tuh apa contoh? Yang paling gampang tadi itu loh. Gaya itu vektor nggak Galih? Ya, Pak. Ya. Gaya itu arahnya ada berapa? Kalau saya dorong meja, gaya itu arahnya ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Kok 2 sih? Kan saya dorongnya cuma ke satu arah, berarti arahnya berapa? Arahnya ada 1, ya toh? Oh iya, Pak. Jadi ciri khas vektor itu arahnya ada berapa cuma? 1, Pak. 1. Nah, sekarang kalau kamu lihat nih vektor medan listriknya, kalau dia berpotongan berarti arahnya 1 atau lebih dari 1. Kalau ada yang overlap, misalnya Dari berpotongan di 1, mana? Pak. Hah? Lebih dari 1. Ya lebih dari 1 berarti nggak boleh berpotongan ya, benar nggak? Iya, benar. Ya udah dimatiin lagi ya. Jadi kamu tuh nggak boleh sampai cuman ngapalin gitu loh. Medan listrik itu medan vektor, berarti arahnya cuma 1. Jadi definisi medan listrik itu gaya persatuan muatan uji. Artinya kalau saya taruh muatan uji di sini, saya nggak peduli nih mau seberapapun muatan ujinya, karena nanti dibagi dengan muatan uji. Jadi gayanya di sini hanya bergantung pada besarnya muatan sumber ya. Medan listriknya hanya bergantung pada muatan sumber kan. Masukin rumusnya maka ini Q0-nya hilang. Q0 itu muatan ujinya. Jadi muatan uji nggak dilihat ya, cuma sebagai muatan ujinya saja. Ya. Nah, energi potensial. Energi potensial ada yang tahu nggak definisinya apa? Coba. Energi potensial itu energi yang dimiliki sebuah benda karena apa?
Ketinggiannya Hah? bukan, Pak. Ya, karena apa tadi? Hampir benar tuh. Apa? Ketinggian. Ketinggian boleh. Nah, ketinggian tuh berarti karena apanya? Posisinya ya, benar ya? Posisi, Pak. Atau konfigurasinya ya. Ya Kalau Pak, di posisi. biologi itu ada, kalau di biologi itu ada molekul yang namanya ATP, pernah dengar nggak? Adenin trifosfat. Nah, ya Ya kan? Pak, pernah Pak. Kan ATP itu kan dihasilkan dari mana? Respirasi sel ya. Ingat nggak? Glikolisis, siklus Krebs. Masih ingat nggak itu di biologi? Sama transport elektron itu kan ATP itu apa sih? ATP itu molekul yang digunakan sebagai sumber energi. Benar nggak? Ya. Nah, jadi molekul ATP itu punya energi potensial karena dia punya konfigurasi yang ketika dia dikonsumsi menghasilkan energi. Misalnya menggerakkan otot, miosin, aktin gitu ya. Gini-gini saya juga belajar biologi loh, ya. Jadi energi potensial listrik ini adalah energi karena konfigurasi dari potensial dari listrik muatan-muatannya, ya. Kamu kalau punya positif negatif dideketin kan tarik menarik. Kalau nggak kamu tahan, pasti mereka akan bersatu. Ya, jadi ketika kamu tahan tuh dia punya energi potensial. Misalnya sama dengan K Q1 Q2 per R. Bedanya apa sama gaya? Di R-nya Pak. Iya. Bedanya R yang gaya itu R kuadrat. Benar kan? Ya. Ya, karena apa yang namanya energi potensial itu kan rumusnya pasti apa? Gaya dikalikan dengan perpindahan, ya kan? Atau perpindahannya ini R, ya. Gitu. Kalau misalnya kaki kita masukin R coret nih, sehingga kita punyalah rumus yang ini kan. Kalau terdapat lebih dari 2 muatan, ya berarti tinggal kamu inikan saja. Kombinasikan 1, 2, 1, 3, 2, 3. Ini kayaknya di SMA udah belajar nih. Ngapain diulang, ya? Kalau ada 4, berarti kombinasinya apa? Ya, kalau ada 4, berarti tinggal ditambah. Nah, Q1, Q4 belum ada. Kan? Per R14. Apalagi kalau ada 4. Q1, Q4 nih. Apalagi Q2, Q4 udah belum? Belum Pak. Belum. Belum. Dibagi R24. Ini jaraknya. Tambah apalagi? Q3, Q3, Q4. Ya, Q3, Q4. Udah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Terus ingat, tanda plus sama minusnya harus kamu perhatiin. Kalau misalnya kamu punya minus dan plus, energi potensialnya pasti apa? Positif atau negatif? Q1-nya minus, Q2-nya plus. Energi potensialnya apa? Negatif kan? Karena kan minus tambah plus. Ya kan? Kalau plus sama plus apa yang terjadi? Plus. 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 Minus sama minus? Plus. Nah, artinya kalau sejenis dia itu tolak-menolak, itu energi potensialnya positif. Tapi kalau tarik-menarik, energi potensialnya negatif. Makanya gravitasi, gaya gravitasi, energi potensialnya selalu plus atau minus? Minus. Minus karena massa itu nggak bisa negatif. Massa itu selalu positif. Nah, kan gitu kan? Ya. Jadi kalau potensial minus itu artinya, sorry nih, si cuci. Kalau positif itu artinya tolak menolak, negatif itu tarik menarik ya. Itu bedanya gravitasi sama listrik. Listrik itu bisa tolak menolak dan tarik menarik ya. Kalau ada yang mau tanya nggak usah sungkan ya. Nah, sekarang kalau beda potensial itu nggak sama dengan energi potensial ya. Kalau beda potensial itu adalah perubahan energi potensial dari sebuah muatan yang digerakkan dari A ke B.
dibagi dengan muatan tersebut, ya. Jadi kalau kamu punya konsentrasi muatan negatif, konsentrasi muatan positif, ya. Berarti di sini ada Q-nya banyak positif, di sini Q-nya negatif. Nah, ini ada beda potensial nggak? Yang jelas ada kan energi potensialnya, benar nggak? Ya. Energi Iya, Pak. potensial itu kan tadi kan Q1, Q2, ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya berarti ada banyak sekali kan energi potensialnya. Tapi kita bagi dengan muatan. Jadi energi potensial dari muatan yang di sini berarti kan nggak ngaruh nih dibagi dengan muatan ini. Nah, berarti di antara keduanya itu selain ada energi potensial juga ada beda potensial. Beda potensial itu nanti menghasilkan arus listrik. Ya. Oke, jadi bedanya apa sih energi potensial sama beda potensial? Kalau beda potensial itu kita bagi dengan si muatan itu ya. Ini juga satuannya joule kan? Ini satuannya nanti kalau ini semua ini satuannya berarti joule per kolom. Ya, atau ini sama dengan volt. Sama dengan ini ya. Ini kan kalau kita lihat sama dengan E kali R kan? Karena E itu apa tadi? K/I per R kuadrat dikali dengan R. Ya. Berarti beda potensial itu sama dengan medan listrik dikali dengan R. Ingat ini rumusnya. Diketahui medan listrik sama dengan sekian. Medan listrik itu satuannya apa? Newton per kolom. Ya. Jarak antara kedua muatan diketahui ya, tinggal dikalikan saja kalau mau dapat potensial. Nah, potensial itu berarti adalah perkalian antara medan listrik didotkan dengan jaraknya E dot R. Nah, ini V-nya vektor juga atau enggak? Kalau dua vektor kita dotkan hasilnya apa? Vektor juga, Pak. Enggak dong. Kamu dotkan. Kan vektor itu ada perkalian direct, ada perkalian dot. Dot itu I dot I jadinya 1, I dot J jadinya 0. Ingat nggak? Perkalian dot. Jadi kalau perkalian dot atau skalar antara dua vektor hasilnya adalah skalar atau vektor? Skalar. Skalar ya. Ada yang jam segini baru masuk ruangan. Apalah, mungkin lagi ada. Oke. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo Mas, sebentar lagi ngajar. Nah, sekarang gimana? Ya, boleh kalau kamu mau. Ya udah, aku soalnya ngajar lagi jam 1. Ya, kasih ya. Oke, teman-teman sorry ya. Manajemen menjemput anaknya dulu. Nah, jadi ini kita lihat ya, kapasitor itu adalah apa ini? Sebuah pelat ya, dua pelat ya, yang masing-masing mengandung muatan yang berbeda karena ada baterai di sini. Elektronnya pasti berkumpul di elektron itu kebalikan arus ya. Di sini. Jadi kalau arusnya ke kiri, elektronnya ke kanan. Aduh. Sehingga terbentuk yang namanya beda potensial atau ada medan listrik. Nah, medan listrik ada yang tahu nggak? Arahnya dari mana ke mana nih teman-teman? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri medan listrik? Dari kanan Kiri ke ke kiri. kanan. Kiri kanan. Kiri ke kanan. Medan listrik itu dari positif ke negatif toh. Ya kan? Nah, fungsi kapasitor itu apa sih sebetulnya? Untuk menampung. Betul, untuk menyimpan muatan atau menampung muatan. Jadi ini kan sebetulnya nggak ada arus listrik di sini. Kenapa kok nggak ada arus listrik? Ini elektronnya kan banyak sekali. Bergerak, tapi sampai di sini dia ditahan. Kenapa dia ditahan? Ini ada medan listrik nih teman-teman. Elektronnya bermuatan negatif. Medan listriknya ke sini. Ya. Artinya apa? Elektronnya tertahan karena dia ada yang namanya
Beda potensial juga kan di sini. Ada E, ada D. Berarti E kali D sama dengan V. Ada beda potensial nih teman-teman. Ya, beda potensial yang menyebabkan si elektron itu nggak bisa lewat. Ya. Tapi ketika dia dihubungkan si baterainya itu, maka akan kalau baterainya kita hilangkan apa yang terjadi? Coba bisa ada yang jawab nggak? Ini kita short circuit gini, baterainya kita hilangkan. Maka langsung kan elektron di sini akan bergerak menuju ke yang positif. Dia akan bergerak karena ada imbalance, ketidakseimbangan. Ya, makanya ada saklar biasanya di sini. Di sini dikasih saklar ini. Ketika dia saklarnya kita tutup, maka arus akan muncul. Jadi dia, kenapa kita perlu menyimpan muatan? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita perlu menyimpan muatan? Untuk menyalakan sebuah alat elektronik itu dibutuhkan yang pertama kali itu arusnya kenceng atau enggak biasanya? Nyalain AC, nyalain kulkas, nyalain lampu. Kenceng, Pak. Supaya menghasilkan tegangan tinggi atau arus yang besar di awal, harus kamu apain dulu? Kamu simpan kan muatannya. Makanya kalau di lampu neon ini, di sini ada apa tuh di ujung-ujungnya biasanya? Pasti yang pernah benerin lampu neon tahu ini apa nih? Yang suka harus diganti itu kalau lampu neonnya udah mulai kedap-kedip itu apa tuh? Starter, Pak. Starter itu ya, starter itu kapasitor, bener kan? Starter ini kapasitor, tapi kamu gulung kayak roti gitu loh, kue apa sih kue yang gulung-gulung gitu ya? Nah, ini kan 2 plat kamu gulung jadi 1, kertas 2 kamu tempel terus kamu gulung jadi rolade gitu ya. Makanya kapasitor itu bentuknya itu kan seperti ini. Tabung itu kan gulungan, ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, kamu bisa lihat di sini. Kapasitansi itu kalau bak mandi, berarti ukuran bak mandi. Semakin besar kapasitansinya, maka semakin besar ukuran baknya. Sedangkan tegangannya sendiri itu adalah airnya ini, V-nya ini. Seberapa penuh dia, itu V-nya. Ya. Nah, semakin besar jaraknya, maka kapasitansinya makin kecil. Semakin besar luasnya, kapasitansinya makin besar. Ya. Nah, kapasitor itu sebetulnya bisa, ini ada pertanyaan yang menarik. Kamu pernah lihat di movies nggak kayak The Golden Compass itu? Ada seorang yang menciptakan balon udara untuk menangkap energi petir. Pernah nonton nggak filmnya Golden Compass itu? Jadi kayak pesawat kapal gitu, tapi dia terbang terus dia mengumpulkan energi dari petir-petir yang ada di kanan kiri itu. Dengan cara dia membentangkan jaringnya. Pernah nonton nggak film itu, The Golden Compass? Belum, Pak. Belum, ya tak kasih tahu ya. Jadi, kenapa selama ini Bogor itu terkenal sebagai kota apa? Kota hujan. Iya ya. Padahal tuh namanya harusnya kota bunga, cuman udah keburu diambil sama Bandung ya. Bogor itu kan Buluten, the Buitenzorg. Buitenzorg itu istana apa kastil ya? Kastil bunga, kota bunga sebetulnya. Karena di sini tuh banyak bunga, bugenvil, apa indah gitu. Tapi sekarang terkenal sebagai kota hujan. Terus selain kota hujan, apalagi namanya? Yang kaitannya sama transportasi, kota apa? Kota angkot, Pak. Angkot. Angkot, Pak, hijau. Nur. Kota angkot, kota macet gitu ya. Nah, ya kan? Nah, kenapa kok saya jadi ngomong bunga? Ya, kota hujan tadi ya. Hujan itu identik dengan petir. Bogor itu salah satu di dunia, kalau nggak salah nomor 1 ya. Yang paling tinggi petirnya, jumlah petirnya itu di Bogor. Wah, makanya kalau hujan itu jangan main-main. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan energi petir? Kita pasti pengen dong, petir itu berapa ribu volt kan, jutaan volt loh.
Sekali jeger itu kamu bisa ngidupin satu kompleks selama sehari 2 hari, itu bisa kamu hidupin. Satu petir. Setiap hujan itu Bogor tuh ada berapa ratus sampai berapa ribu petir coba. Tapi masalahnya apa kalau kita mau mengharvest atau mau mengambil energi petir tuh, masalahnya ada di mana? Kapasitornya mungkin, Pak. Pinter kamu, itu jawaban. Kapasitornya harus gede banget karena dalam waktu singkat kamu harus menyimpan energi yang sangat besar, ya. Sama aja kayak misalnya kapasitor itu nerima duit ya, bukan muatan tapi duit. Kamu dalam waktu sepersekian detik tuh dilemparin duit banyak banget. Malah kamu jadi nggak bisa nangkep apa-apa kan, saking kagetnya brr gitu kan. Begitu juga dengan petir, dia dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kamu mau nampung energi petir itu, luas kapasitor yang harus kamu siapkan itu luasnya berapa ratus kilo itu. Nggak efisien gitu ya. Susah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin, cuman susah. Tapi kalau ada orang gila gitu ya, mad scientist gitu, dia membuat kapasitor yang ukurannya 100 kilo gitu sampai Jakarta, yang bisa kali ya. Wah, itu luar biasa itu. Ya, tapi ya kendalanya itu tadi, susah membuat kapasitor yang luasannya itu sangat besar. Karena energi petir itu jeder gitu ya. Besar itu, bisa jutaan atau ribuan volt itu. Ya. Kan? Oke, nah, terus gimana caranya rekapitalisasi itu? Energi yang disimpan itu kan integralnya kalau di GTB itu ini kan V delta Q. Kalau di kalkulus diapain itu kalau mau tahu V-nya? Ini diganti jadi DW, ini jadi DQ, ini integral. Gimana mengintegralkannya? Berarti integral dari CV gitu kan ya. DQ gitu. DV, CV DV, sorry. Integral dari CV DV atau VDQ ya. V itu bisa kamu ganti kan. Ya, nanti kamu dapatnya setengah CV kuadrat. Ya. Kalau VDQ itu V itu sama dengan apa? Q sama dengan CV. Berarti V itu sama dengan Q per C kan? Berarti Q per C DQ. Ya, integral Q per C DQ itu berapa? Salah. Ya benar. Integral Q per C DQ. Ayo, masa nggak ada yang bisa ngerjain? Integral Q per C DQ. Berapa ini? Integral Q per C DQ, masa nggak ada yang tahu? Integral X dx berapa? Sama dengan Q kuadrat. Bagi 2 kan, setengah Q kan. Setengah Q kuadrat per C. Ini rumus yang mana teman-teman? Rumus yang ini sama baik. Ya. Jadi dari definisi W sama dengan Q kali V, jangan lupa ini rumusnya. Maka kamu dapat jawaban setengah Q kuadrat per C. Capek juga ya, ini baru satu slide ya. Nah, coba sekarang, kalau di elektriknya kamu isi dengan sebuah kapasitor dielektrik. Kapasitornya kamu isi dengan dielektrik. Berarti apa yang terjadi? Di elektrik itu ada muatan positif negatifnya. Kamu punya 2 plat, kamu isi dengan dielektrik seperti ini. Nah, dipol seperti ini. Maka si positifnya ini juga nanti, negatifnya sama positifnya itu dia membentuk tegangan ini, gara-gara dipol tegangannya jadi mengecil nih, karena nilai kapanya itu konstanta dielektriknya itu lebih dari 1 ya teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Tujuan dari dielektrik menurunkan tegangan sekaligus meningkatkan kapasitansi. Kapasitansinya meningkat menjadi kappa Q0 per V0. Maka kapasitor yang kamu beli di pasar-pasar, di toko listrik itu pasti ada dielektriknya di dalamnya. Ya. Jadi dia tujuannya meningkatkan si ukuran bak mandinya tadi.
Sampai di sini ada nggak pertanyaan? Nah, kalau sebuah arus ya kabel itu kamu pasang secara seri dengan kapasitor. Apanya yang sama di keduanya ini? Kalau dia seri. Fungsi dari seri itu apa? Membagi apa? Arus bukan Rangkaian Pak. yang kalau seri itu tegangan muatannya sama. Yang terbagi itu apanya kalau seri itu? Tegangannya terbagi. Tegangan. Iya. Tegangannya terbagi. Jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, kalau paralel kebalikannya. Tegangannya sama, apa yang terbagi kalau paralel? Arusnya Pak. Arusnya. Arus itu muatan kan? Berarti muatannya terbagi kan? Makanya paralel itu pembagi arus atau pembagi muatan. Jadi muatannya harus kamu jumlahin karena kan terbagi dua nih, Q1 sama Q2. Dia split lah ya. Terbagi dua. Maka kalau ada 3 ya terbagi 3 ya. Berarti Q sama dengan CV ya tinggal kamu samain kan. Karena tegangannya sama kan kamu coret V-nya. Berarti kan dapat ini. Sama halnya kalau kamu pasang secara seri. Sekarang seri itu pembagi apa tadi? Pembagi tegangan. Kalau tadi pembagi arus, sekarang pembagi tegangan. Tegangan yang kamu jumlahin, yang sama apa? Kalau seri itu muatannya sama. Oke, itu aja yang harus kamu ingat. Kalau seri muatannya sama, paralel tegangan yang sama. Udah, berarti rumusnya seperti itu. Kebalikan sama apa? Hambatan. Ya Allah, kamu mau izin ke belakang aja minta izin di chat. Nggak perlu. Kalau ke belakang nggak usah minta izin di chat. Saya kira pertanyaan apa? Nah, mana coba? Kamu ada lagi pertanyaannya? Terima kasih ya. Ini baru 1 slide capek. Baru 1 slide udah capek. Oke. Gimana teman-teman semuanya? Udah pada sarapan belum sih? Udah, Pak. Biasa mahasiswa itu pun belum pada sarapan kalau pagi-pagi. Padahal kan nggak kelihatan dosennya, aku sarapan aja. Atau jangan-jangan ya. Berarti hari ini kebanyakan kuliahmu online dong. Orang listrik CCR masih error. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus kalau boleh jujur, ya dimatiin coba recordingnya.